Guys, kalian harus tahu guys, ternyata pada zaman Rasulullah kain perca itu juga udah dipakai guys. Jadi kain perca itu udah ada dalam tradisi Islam dari zaman dahulu kala guys. Mau tahu cerita lengkapnya? Simak terus di sini guys. Hai, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dede. Dan di video kali ini saya akan kembali ngebahas tentang sejarah kain perca episode kedua buat kalian semua. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah. Dan seperti di episode sebelumnya, episode 1 itu saya udah gak sharing lagi tutorial tentang bikin-bikin ya guys. Jadi saya akan sharing lebih ke pengetahuan tentang kain perca, cerita tentang kain perca, dan segala macam yang berkaitan dengan kain perca tanpa ada tutorialnya lagi guys. Kenapa guys? Karena mesin jahit saya dijual guys. Nangis lagi. Gak apa-apa ya guys ya. Jadi emang kita bagi-bagi sharing-sharing aja. Semoga dengan sharingan ini bisa tetap memberikan manfaat dan memberikan inspirasi buat kalian semua ya guys. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, nanti baru kita terusin lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan selalu setia nungguin channel ini. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Yuk kita mulai. Jadi awal mulanya adalah pada zaman keislaman, kain perca itu juga memiliki tempat istimewa dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Terutama karena prinsip Islam itu kan menganjurkan hidup hemat ya, hidup hemat, sederhana, dan tidak berlebihan gitu ya. Jadi kain perca itu digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya sekaligus cerminan nilai-nilai keagamaan. Nah, kira-kira gini nih gambar sejarahnya nih. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Arab itu hidup dalam kesederhanaan. Pakaian yang dipakai sehari-hari itu sering dijahit ulang jika robek atau sobek atau rusak gitu ya. Dan mereka jahitnya itu menggunakan sisa kain yang tersedia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkenal sederhana dan menghargai barang-barang yang dimiliki, termasuk pakaian guys. Ada hadis riwayat Tirmizi menceritakan bahwa beliau pernah memakai pakaian yang dijahit ulang. Jadi memang mereka tuh memanfaatkan kain-kain sisa itu yang kita sebut perca sekarang itu buat tambal sulam baju-baju mereka guys. Dan itu mereka gak malu pakai itu gitu ya. Justru malah mencerminkan kesederhanaan dan efisiensi gitu ya. Jadi kebiasaan memperbaiki pakaian dengan kain perca itu adalah bagian dari sunnah, karena Rasulullah sendiri mengerjakan hal itu. Selain itu juga mencerminkan nilai kesyukuran dan penghindaran dari pemborosan. Iyalah kan lebih pakai baju yang lama masih bisa dipakai aja terus gitu ya, dijahit lagi dipakai lagi gitu kan, nggak boros jadinya ya guys. Uangnya bisa dipakai untuk yang lain gitu guys. Kalau intinya sih menurut aku guys, selama baju itu masih layak pakai, sobek dikit masih bisa ditambal dan nggak parah-parah banget, nggak sampai sobek-sabek sana sini dan lusuh gitu ya, itu nggak apa-apa, masih dipakai lagi guys selama masih layak pakai ya. Tapi kalau misalnya emang nggak layak pakai, mungkin dia bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang baru, kayak misalnya selimut atau bisa jadi sarung bantal, jadi tas, atau mungkin malah bisa jadi baju baru lagi yang model lain ya kan guys. Menurut kalian gimana guys? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys, kira-kira baju yang sudah sobek-sobek itu enaknya dijadiin apa atau didaur ulang jadi apa? Tulis komentar kalian di bawah ya guys. Kita sharing-sharing di bawah, oke, kita diskusi. Kita lanjut lagi pada zaman kekhalifahan guys. Pada masa kekhalifahan sesudah Rasulullah wafat itu ya, kain perca itu sering digunakan oleh kalangan masyarakat biasa ternyata, termasuk petani dan pedagang kecil. Jadi mereka tuh sebagai cara untuk memanfaatkan kain yang tidak terpakai. Selain itu kain perca juga membentuk suatu kreativitas dalam membuat barang baru, seperti jadi karpet kecil, jadi penutup bantal, jadi alas ibadah. Itu mereka malah jadi kreatif ya guys, karena emang bahan-bahan kayak gitu mungkin tersebar di mana-mana dan dimanfaatin malah jadi sesuatu yang baru gitu kan. Ini bagus sih. Di beberapa wilayah seperti Persia dan Mesir, seni menjahit kain perca berkembang menjadi keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi nggak cuma bermanfaat secara praktis gitu ya. Karya dari kain perca ini juga memiliki nilai seni tinggi guys, dengan pola geometris yang seringkali terinspirasi dari seni Islam. Wow, ini keren sih ya guys. Kita lanjut lagi. Dalam tradisi tasawuf guys, kain perca itu sering menjadi simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Para sufi nih mereka biasanya sering menggunakan baju yang terdiri dari kain-kain bekas yang dijahit ulang sebagai bentuk penolakan terhadap kemewahan duniawi. Wih, saking sederhananya ya guys, jadi mereka pakai kain-kain bekas, dijahit ulang, dijadiin pakaian gitu guys. Pakaian ini dikenal sebagai kirkah, yang melambangkan penghormatan terhadap nilai-nilai zuhud dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, ini lebih dalam lagi ternyata ya guys. Jadi kalau kita jahit baju, tembel-tembel itu
Nggak usah malu guys, karena pada zaman dahulu pada tradisi tasawuf pun udah dipakai ternyata ya. Gimana guys menurut kalian guys? Cukup menginspirasi juga ya ternyata kain percaya ini dalam kehidupan tradisi Islam ya kan guys. Ada filosofi kain percaya dalam Islam, yaitu kain percaya tidak hanya sekedar barang praktis aja gitu ya. Ambil langsung pakai, gunting pakai gitu kan. Enggak, tetapi juga mencerminkan ajaran Islam yang mengajarkan tentang hemat dan efisien. Jadi tidak membuang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, itu intinya guys. Filosofi kain percaya lain dalam Islam adalah syukur dan tawadu guys. Jadi kita menghargai apa yang dimiliki tanpa memandang besar dan kecilnya. Rendah hati dan terima apa adanya gitu guys. Dalam sekali ya guys. Dan filosofi kain percaya dalam Islam yang ketiga adalah kreativitas dalam kesederhanaan. Jadi menciptakan keindahan dari sesuatu yang sederhana. Jadi memang kain percaya itu cuma benda kecil yang gak berguna, yang kadang kita buang, kita sepelein, dan mereka tuh barang-barang yang kadang-kadang dipandang sebelah mata ya guys. Tapi ternyata setelah disulap menjadi barang baru, menjadi sesuatu yang bermanfaat, dia gak jadi barang sederhana lagi ya guys. Dia bisa bernilai tinggi, dia bisa bernilai jual mahal, bisa punya value yang wah banget. Dan bahkan bisa go internasional ya guys ya. Kita tahu percaya itu kan dari mana-mana ya, sampai kesebar ke seluruh dunia gitu kan, karyanya seperti ini, bentuknya seperti itu, dan kita bisa ngikutin. Itu emang luar biasa banget sih guys. Buat kalian pengumpul percaya, you are the best. Tetap kumpulin percaya guys, tetap semangat kumpulin percaya, tetap bikin jadi sesuatu guys, karena itu memanfaatkan barang yang ada jadi sesuatu yang baru, itu luar biasa guys. Dan tanpa sadar kalian sudah menjadi penyelamat bumi guys, karena nggak ada sampah yang terbuang sia-sia, terutama dari kain percaya yang kita kumpulin ya kan guys. Jadi apa sih inspirasi dari kain percaya dalam kehidupan modern ini? Jadi kisah kain percaya dari zaman keislaman ini juga mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah sekecil apapun itu gitu ya guys. Jadi misal kalau dianalogikan dengan pengalaman hidup kita gitu guys, potongan-potongan kecil pengalaman hidup kita itu jika disatukan dengan keikhlasan, dijahit dengan kesabaran, akan membentuk sesuatu yang bermakna dan indah. Kira-kira begitu guys. Dalam. Jadi kain percaya dalam tradisi Islam itu bukan hanya sekedar barang sederhana guys, tapi juga ada warisan nilai-nilai luhur yang tetap relevan hingga kini. So, jadi udah berapa karung kain percaya yang kalian kumpulkan hari ini guys? Tetap semangat guys, jangan dibuang, jangan disia-siain guys. Itu kalian bisa jadi isian bantal, bisa jadi selimut, bisa jadi bantal, bisa jadi baju baru, bisa jadi korden, bisa jadi macam-macam. Banyak inspirasi yang bisa kita buat dari kain percaya kecil yang gak seberapa itu guys. Terus kalau ada yang nanya tutorialnya gimana kak? Kalian cukup ubek-ubek aja channel ini, cari video tutorial macam-macam, di situ udah saya buat. Kalian tinggal contek aja satu persatu mau dijadiin apa gitu ya guys. Kalau masih bingung juga, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dari masing-masing video yang kalian tonton itu. Terima kasih sebelumnya guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk kasih like kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini guys, supaya saya tetap semangat bikin konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Susah banget ngomongnya lah ya. Maksudnya menginspirasi buat kita semua gitu guys. Belepotan mama oke. Ya udah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Adede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.